rasanya kayak apa ya, orang tua tahu anaknya jadi ABRI gitu loh. Kayak lega akhirnya anakku jadi gitu. Salah satu senjata juga sih ini. Ini Digorsin nggak cuma meredakan batuk kalau kamu tuh. Iya ya. Meredakan orang GR juga. Kok bisa? Orang batuk kan bikin GR. gitu. Kalau hilang kan orang jadi nggak GR. Iya. Bisa meredakan GR juga. Harus sumringah. Nah, semuanya walaupun di luar callbox ditunggu debt collector harus debt collector tunggu dulu ya, saya lagi siaran nih. Itu harus smiling face. Selamat datang di G-Spot Jis FM Podcast. Wah, ini pengalaman baru ya. Pengalaman baru. Kita berdua, saya Yusril Fariza. Saya G-Spot. Pengalaman berdua untuk kembali ke radio. Radio dan kembali ke callbox, Les. Callbox, betul. Callbox. Oh iya, callbox namanya. Callbox apa callbox? Oh, Callbox. Iya. Setelah kayaknya aku terakhir siaran itu setahun lalu. Setahun lalu kayaknya terakhir siaran. Dan aura callbox ini aura apa ya? Apa? Kangen lah dengan aura seperti inilah. Betul. Kangen lah. Kita dulu pernah ini apa? Kalau bernostalgia sedikit ya, Muk ya. Kita pernah dulu siaran pertama kali siaran tuh kita tengah malam. Tengah malam di sebuah radio di Jogja ya. Iya, di sebuah radio di Jogja. Yang dengerin adalah mas-mas nasi padang. Mas-mas nasi padang 24 jam. Betul, dan juga kasir-kasir minimarket. Dan juga penjaga pom mini. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Pom mini kan. Tapi pom mini sama sekarang tuh terkenalnya adalah sebagai ini, apa namanya? Warung Madura. Warung Madura. Karena warung Madura ini mulai marak kayaknya di Jogja itu sekitar 2000 pandemi itu, 2020. Begitu pemberlakuan PSBB. Iya. Itu membatasi swalayan yang tadinya 24 jam. Menjadi hanya sampai jam 9 malam. Nah, dan celahnya itu diambil oleh para warung-warung Madura. Betul. Yang mas-masnya biasa jaga warung sambil ngeslot. Betul. Tapi momen slot itu juga ini loh. Banyak semuanya. Enggak cuma mas-mas warung Madura tok. Penjaga angkringan sekarang ngeslot juga ya. Ngeslot penjaga angkringan. Pantesan angkringan itu dagangannya sesuai hasil dari slotnya ya. Kalau pas menang yang nasi kucingnya banyak. Kalau gorengannya fresh terus. Kalau enggak ya gorengan lepet. Telur puyuh yang sudah menetas gitu-gitu. Atau telur puyuh yang sudah berwarna legam. Kalau enggak sate usus tapi ususnya buntut. Betul. Itu. Dan dulu kita siaran zaman itu tuh masih passion banget ya. Iya. Maksudnya dibelah-belahin ngambil jam malam. Jam 12 orang-orang pada pulang kerja, kita baru berangkat kerja loh itu. Betul lah, itu biasanya kalau kita berangkat itu biasa jam 10 malam. Benar. 10 malam, meses. Tapi dulu ya sempat muncul kekhawatiran lah. Siapa tahu orang yang dengerin radio tengah malam gitu. Tapi ya setiap ada yang request tuh ya satu momen lega dalam diri kita gitu. Benar. Karena ternyata kita dirungokke. Kita didengerin itu. Yes, karena jam-jam segitu juga tuh jam 12 tuh sebenarnya momen lega kita untuk mengevaluasi hari itu kita sudah ngapain aja. Betul. Orang-orang sudah pada layeh-layeh lah. Istilahnya tuh kita menghibur orang yang layeh-layeh. Orang yang mungkin sudah seharian penuh, kan biasanya kan nggak cuman pulang kerja nggak cuma sore. Kalau di ini. Benar. Biasa yang shift malam itu malah baru pulang kerja jam setengah 2, jam 2, jam 1, penjaga distro Sipilis dulu ya. Ada merek brand distro kan? Ada sama penjaga warnet. Yes, mungkin jam-jam segitu adalah jam-jamnya, ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang tuh erupsi diri itu. Evaluasi diri itu. Erupsi diri. Sambil ditemani radio itu sebagai teman pengganti, Les. Betul. Karena kan kalau jomblo nggak mungkin di kamar ada teman ya. Betul. Belum menikah juga, dan temannya penggantinya adalah si radio ini. Betul. Dan menurutmu radio tuh kalau di aku itu masih menjadi sebuah medium yang
kadang kalau kita muter musik, kita yang menentukan tuh kadang-kadang sok-sok nggak pas. Iya. Sok-soknya tuh nggak bisa mewakili gitu. Benar. Nah, radio tuh kadang-kadang hadir dengan itu. Melayani kita ya. Hadir dengan kejutan-kejutan itu gitu. Jadi ada lagu lama yang mungkin nggak kepikiran untuk kita dengerin. Tiba-tiba si penyiarnya ini muterin lagu itu gitu. Benar. Dan kalau menurutku radio itu benar jadi pengganti teman, karena radio itu walaupun sebuah benda yang mengeluarkan suara, tapi dia itu seperti hidup gitu, seperti hidup. Oh, iya. Ketika si penyiar bilang, "Hey guys, lagi ngapain kalian?" gitu, aku kayak benar-benar disapa gitu. Menjawab aku biasanya, "Iya, ini lagi tiduran aku gitu." Walaupun dia nggak denger. Seolah-olah diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Sama penyiarnya. Bener, karena orang kalau sudah jadi penyiar kan pasti public speaking-nya terus harus bagus. Theater of mind-nya sudah bagus kan. Istilahmu ngeri ya. Theater of mind gitu. Jadi radio itu salah satu momen lega lah untuk orang-orang seperti saya yang kurang berani keluar malam untuk mencari tongkrongan gitu. Betul. Kadang-kadang ya sering maido juga kita sama penyiar biasanya. Ya? Biasanya ya buat kamu yang lagi galau malam ini enggak kok, aku biasa wae kok. Gitu. Sering dipaido. Sering ya? Sering maido. Berarti kamu masih dengerin radio sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang aku masih punya radio yang kotak itu. Karena biasanya kadang-kadang ya itu tadi aku tuh momen lega, momen ininya tuh kalau misalnya tiba-tiba aku diputerin lagu yang lama nggak aku dengerin. Misal ada satu lagu dari band yang pada tahun ini boleh disebut bandnya? Boleh. Aku tuh lama banget nggak dengerin band namanya Side Pony. Iya. Side Pony dulu ada radio jadi tahun-tahun zaman 2006, 2005 itu sering banget itu diputer lagu itu Side Pony akan Kadia itu. Wah, itu tiba-tiba keputer lagi. Iya. Nah, itu terus menjadi ini lama banget aku nggak dengerin lagu apa sih ini. namanya kayak gitu? Mau flashback memory itu namanya? Recall memory gitu. Recall memory kita gitu. Jadi aku terus dibawa ke momen di mana aku pertama kali dengerin radio itu di sebuah kontrakan yang kumuh. Yang gembel. Yang makanan khasnya adalah nasi Blue Band. Ya, dan juga dikasih uyah. Aku juga beberapa kali kemarin ke recall juga gara-gara radio tuh. Gara-gara radio aku nangis karena radio tiba-tiba memutarkan lagu W.R. Supratman waktu itu. Nah, langsung aku teringat pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Iya sih. Itu biasanya bukan radio memutarkan. Memang radionya mau selesai. Iya kan. Mau selesai. Itu langsung aku merecall. Programnya udah mau selesai, udah tinggal itu. Bukan recall memory. Itu memang udah lagu wajib kalau mau selesai. Kalau TV-TV kan ada gitu juga. Kalau misalnya udah mulai muterin lagu-lagu nasional, itu berarti TV-nya bentar lagi udah tinggal itu udah berarti berhenti ya. Oh, bukan itu, karena merecall memori ya? Bukan. Lah, merecall memori ngapain sampean udah hidup zaman sekarang di recall memorinya tahun 45 ini ngapain? Berarti radio zaman sekarang tuh yang dengerin ya masih banyak sebenarnya. Masih. Walaupun teknologi udah semakin canggih, justru itu memudahkan kita untuk mendengarkan radio, Les. Betul. Karena radio sekarang bisa dinikmati di noise, jokes, video dan juga Jogja Streamers. Betul, dan makin banyak dan makin maju lah. Sekarang radio tidak perlu anten. Oh iya. Iya kan lewat aplikasi bisa. Oh iya, internet. Dulu mah radio harus benerin anten itu. Harus nyepake. Wah, aku dulu sampai satelit dulu aku. Wah, sampai radioku kemersek. Sampai protes aku ke satelit Palapa waktu itu. Aku dapat siarannya JIS waktu itu, aku protes. Protes ya? Ke satelit. Kok JIS nggak sampai tempatku ini? Oh, gitu. Yang sampai tempatku cuma ini panggilan darurat perang gitu. Ini radio RRI zaman dulu. Radio RRI zaman dulu. Aduh, nyebut RRI lagi. Masih nggak usah dipotong lah. Dipotong. Lari aku. Nah, itu momen-momen begitu memang kemudian merecall memori kita. Iya, benar sekali. Itu seru sih. Dan juga kita tuh harus tetap menyupport radio, Les, gitu. Ya. Maksudnya jangan terus menganggap radio itu kuno, ditinggalkan. Justru malah karena kita tumbuh kembang juga bersama radio gitu. Betul. Kita bantu juga radio untuk pemasukan mereka gitu. Kamu ada pengalaman menarik nggak soal kita kan pernah siaran tuh, yang sampai malam itu dulu. Kita pernah siaran bareng nggak toh? Pernah. Karena di mix tapi pernah sesekali betul. Ya. Pernah nggak punya pengalaman
menarik atau pengalaman ini tentang siaran selama siaran? Wah jelas horor toh orang siarannya jam 12 malam. Iya ada. Dan tidak dipungkiri hampir semua stasiun radio dimanapun pasti punya ada kisah-kisah lah. Kisah-kisah lah pasti. Kisah-kisah. Itu bukan menjadi hal yang ditutup-tutupi lagi, udah banyak dikuak kan. Tapi dulu ini satu cerita agak-agak ini ya serem ya. Itu aku pernah tuh waktu siaran malam-malam. Ya di radio itu juga. Siaran malam-malam sedang membahas hal-hal itu. Sedang membahas hal-hal itu tiba-tiba mikrofon yang di sininya yang gantung itu biasanya dak gitu jatuh sendiri. Terus nggak lama lampunya mati. Wah itu langsung kita stop dulu. Bu itu kan hal yang sebenarnya percaya nggak percaya ya. Iya. Percaya nggak percaya kayak gitu. Tapi ya karena kejadiannya gitu mungkin ya kita kan harus menyadari bahwa kita itu hidup di alam yang tidak sendirian. Ada makhluk lain yang hidup selain kita gitu. Dalam agama apapun sudah tertulis gitu kan. Makanya ya udah tepos liro aja, saling menghormati aja ketika ini ada yang ketika sudah kira-kira kok berarti jangan nih gitu. Pantangan ya. Pantangan mungkin kita yang nggak tahu karena kan kita mungkin baru kan di situ toh. Aku tuh pernah waktu siaran malam itu juga, tiba-tiba siaranku sama penyiar sana itu kemasukan siaran lain. Hah? Tiba-tiba ada suara siaran lain gitu masuk. Suara tentara Inggris? Bukan tentara Inggris. Tentara Thailand? Bukan tentara Bobo. Pokoknya kemasukan siaran itu dan tak kira kan masalah teknis. Penyiarnya tuh bingung kok bisa ini masuk gitu. Iya. Terus pernah juga waktu itu siaran sama Mas Alit. Mas Alit itu Instastory lukisan yang ada gambarnya orang gitu. Filter, pakai filter. Filter anjing-anjingan yang melet-melet itu loh. Ya, filter yang kalau deteksi muka itu otomatis akan ngeluarin lidah. Kalau kita gerak baru keluar tuh lidahnya. Ya, betul. Otomatis kan lukisan nggak bisa gerak. Di story keluar tuh lidah-lidahnya, melet-melet. Wah, itu iya tuh. Itu. Ada kan satu lukisan di radio itu ya. Radio itu. Ada satu lukisan besar itu yang gambar orang. Begitu diarahkan ke situ ternyata orangnya berarti ada yang bergerak di situ. Itu bisa jadi. Adalah cerita-cerita begitu ada. Iya, dan radio itu menjadi batu loncatan kita juga ya di dunia stand up gitu. Betul. Saling bersinergi lah. Toh dulu juga awal-awal seingatku ya, awal-awal stand up comedy muncul di Indonesia, di Yogyakarta juga. Itu juga yang ngisi itu kebanyakan penyiar, Penyiar, benar. Dulu ada Mas Alit itu penyiar juga. Mas Alit, terus Mas Gepeng pernah. Mas Awang Mas pernah. Diki legend Jis FM. Mas Diki. Bahkan logo Jis FM ini kan berdasarkan Diki Mardika ini. Ini kan jempolnya ini membentuk D kan? D itu kan Diki. Ini tuh. Ini D nih. Itu D itu tadi Diki. Nah, kebanyakan penyiar karena penyiar itu sudah mempunyai basic public speaking dan juga menjadi latihan untuk para penyiar untuk melatih skill membuat setup punchline ya. Benar. Itu kan kalau kita radio, kalau siaran itu kan harus setup punchline-nya udah diukur dalam waktu 1 menit. Benar. Pokoknya 1 menit ngomong itu udah ada setup dan punchline-nya. Benar. Dan kerennya penyiar radio itu beliau harus selalu tampil sempurna lah di depan. Betul. Di pendengar-pendengarnya gitu. Walaupun karena dia kita putarkan lagu berikutnya untukmu yang mungkin mengalami hari buruk ya. Kita putarkan Josh Groban. You raise me up. Wah, aku pernah itu waktu aku kena COVID kemarin. Itu kan satu-satunya hiburanku kan di kamar cuma ada radio toh. Karena kalau di TV kan otomatis aku menyebarkan virus kan. Tiba-tiba tengah malam itu lagunya tuh lagu-lagu sedih semuanya. Itu aku langsung rasanya penyiarnya sopot gitu loh. Ini kok malah kayak lagu-lagu pengiring kematian gitu. Makanya waktu itu sempat ada marahnya gitu. Nah, kembali ke tadi, penyiar itu tadinya memang berawal penyiar. Banyak dulu penyiar yang juga tadinya ikut di stand up comedy. Kemudian ya karena mereka akhirnya memutuskan kan stand up comedy ternyata tidak begitu menjadi dulu kan zaman-zaman awal-awal belum jadi satu hal yang
menghidupi toh. Iya benar ya, masih hobi lah ibaratnya. Masih hobi. Nah, akhirnya kembali ke pekerjaannya masing-masing. Iya, benar sekali. Tapi ya kudos untuk salut dan respect untuk para penyiar yang sempat dulu meramaikan Kasana stand up comedy ya. Kasana stand up comedy, tapi karena sekaligus kalau waktu itu ya, itu sekaligus menjadi buzzer loh. Oh iya. Secara nggak langsung, karena kan ikut meramaikan kan. Oh. Ikut meramaikan dan akhirnya trennya itu menjadi tren yang positif gitu. Benar. Yang tadinya hanya bisa melucu di radio, sekarang punya medium lain. Offline langsung di depan penonton. Betul, punya medium lain gitu. Yang tadinya hanya berkicau di Twitter, melucu-lucu di Twitter, akhirnya sekarang punya medium lain namanya stand up comedy itu. Benar sekali. Nah, kamu pertama kali kapan? Apa? Stand up? Stand up pertama kali 2012 bulan Maret, Les. 2012 Maret. 2012 Maret. Ya. Waktu di UNY. Ya itu gara-gara salah gara-gara ini juga logo JIS ini, Diki Mahardika ini. Oh iya. Gara-gara Diki Mahardika. Kenapa? Waktu itu dia kan ngadmin stand up UNY kan di Twitter. Pelopornya lah dia Pelopornya. di UNY. Iseng dia nge-share siapa nih yang mau gabung open mic gitu kan. Aku nyamber, "Mas, aku daftar, Mas. Aku dari Fakultas Tata Boga UNY gitu." Padahal kamu Tata Boga tuh niatku punchline itu bercanda. Tak kira tuh di UNJ nggak ada jurusan Tata Boga. Ternyata ada beneran. Iya, memang ada. Sama Mas Diki di WhatsApp itu. Oke, kamu ke daftar open mic ya, besok sharing ke Garden Cafe waktu itu. Masih ada tuh Garden Cafe ya. Sekarang masih ada nggak tuh? Udah nggak ada, udah ganti nama. Nah, waktu itu belum punya persiapan apa sama sekali. Punya teman satu aja yang udah stand up tapi nggak lucu di Go Cafe waktu itu. Gimana ini belajar ke siapa? Terus urusannya udah sama orang kota nih, aku kan orang kampung nih. Wah, acara kota ini, terus sharingnya aja di kafe. Sharing di kafe aja aku udah ndredeg itu. Ya. Udah nyoba ngumpulin duit tuh, paling nggak beli apa di situ. Iya. Nah. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Nah, langsung pakai itu. Tadi ngambil di warnet. Mau ngapain pakai itu? Biar mendalami ini peran di Kolbok kan. Oke, tadi lanjut. Tadi pertama kali di kafe ngumpulin duit, karena di kafe kan. Iya. Itu terus kamu ngumpulin duit untuk biar bisa beli. Biar bisa jajan lah di situ. Jajan, gitu. Terus udah. Nah, hari berikutnya saya mengumpulkan teman-teman saya untuk menonton saya stand up, Les. Karena wah paling enggak kalau orang-orang nggak ketawa, teman-teman saya ini ketawa gitu. Bantu istilahnya. Saya bawa 9 orang gitu. Ternyata setelah sampai tempatnya yang 5 masuk, yang 4 udut di luar. Gitu. Aku tak rokokan sih ya tapi kan mlebu. Udah 5 orang itu nonton saya. Dan alhamdulillah itu salah satu momen lega dalam hidup saya itu. Apa itu? Ya mencoba sesuatu hal yang baru di depan banyak orang, resikonya sangat besar. Akhirnya bisa pecah untuk pertama kalinya gitu di penampilan saya yang pertama. Itu rasanya momen yang lega banget. Rasanya kayak apa ya, orang tua tahu anaknya jadi ABRI gitu. Kayak lega akhirnya anakku tadi gitu. Momen leganya itu sama kayak gitulah. Gitu, kalau aku dulu juga sama, El. Gimana? Kalau aku dulu pertama kali itu kan tanggal 6 Oktober. 6 Oktober 2011 itu awal-awal stand up di Jogja itu. Ya, katanya Tri Utami ya kamu ya? Nah, enggak, Tri Utami kan enggak stand up. Dia kan macul. Ini siapa? Lydia Kandau, bukan? Bukan, Lydia Kandau bukan macul juga. Bukan. Dia pelukis siluet. Oke. 2011 pertama. Nah, itu tuh aku inget banget itu tampilnya di salah satu kafe lah. Kafe lah ya, di kota lah ya. Iya, di kota, di Sagan itu. Dulu masih kafe, sekarang jadi rumah. Oh iya. Nah, itu ada acara dulu. Oh, pantesan itu udah jadi rumah. Udah jadi rumah. Oh, jadi kemarin aku menawar lawuh orang di. Oh, bukan kafe, tempat tak beli itu makanannya. Itu di kafe itu ya. Maju kan 6 Oktober itu maju ya udah berbekal nggak ada siapa-siapa,
Karena waktu itu berbekal wah kayaknya aku bisa nih gitu. Dan kesenian stand up waktu itu masih sangat amat baru 2011. Sangat baru. Orang Jogja masih hiburannya masih jadilan tiap hari. Betul, jadilan karo ngemot beling kan. Nyoba. Tapi penonton udah banyak. Udah banyak karena kan banyak penyiar-penyiar juga yang mereka buzzer juga nih penyiar-penyiar nih. Betul, itu di kafe harga minuman paling murah di situ waktu itu tuh 9.000 itu. 9.000 tahun 2011. Tahun 2011 cuma dapat es teh. Enggak apa? Dapatnya itu namanya itu seksi granita. Oh, lumayan kalau 9.000. Jadi kayak es serut gitu. Oh. Es serut tapi ada banyak rasanya gitu. Okay. Nah, karena nggak tahu kan waktu itu dan seseorang dari mahasiswa kampus yang Islam bacanya seksi granita. Wah, kayaknya ini minuman beralkohol deh. Ada seksi-seksinya. Dan ada granitanya itu kan nggak dijelasin kan itu apa kan. Kamu kira di dalamnya ada Rahel Chia atau siapa? Karena ada seksi-seksinya tuh. Betul. Ternyata ada Livi Renata. Ternyata ada Boyen. Wah. Boyen lebih ke boba ya kalau. Itu kamu malu? Bukan malu. Apa takut mau beli itu? Nggak punya duit. Oh, tapi nggak punya duit. Terus aku tahu ada ininya ada satu menu namanya Americano. Iya Americano kopi. Itu kopi. Wah ini aja deh 12.000 lumayan loh. Lumayan. Zaman itu lumayan. Ternyata cuma dapat gelas kecil gitu. Oh iya Americano kecil. Ternyata cuma kecil. Waduh. Tak kira bayanganku udah yang kayak di Blandongan. Oh kopi-kopi yang gelas gede ya? Iya kopi gelas gede kan kalau di Blandongan. Kopi susu aja harganya 5.000 toh. Yes, karena zaman-zaman itu kita masih mementingkan yang penting quantity toh. Yang penting quantity. Terus ini 12.000 cuma dapat kecil sama cookies satu. Wah, itu minder itu. Kok ember monopoli gitu. Kecil. Minder langsung stand up. Besoknya minggu depannya itu stand up. Ya belum jadi momen lega dalam hidupku sih. Belum karena masih sing. masih nyep karena maju pertama kali. Urutan pertama ya. Nah, baru habis itu aku lihat bagaimana polanya orang-orang ini kok belajar. Kok bisa ya ada yang langsung lucu, ada yang ini apa ya polanya gitu. Sambil belajar, terus ada satu buklet itu dari salah seorang komedian yang bertopi putih itu. Yes, Rawon Bapana itu. Dibaca-baca, oh ternyata begininya. Terus habis itu naik kedua, alhamdulillah itu jadi momen lega dalam hidupku. Ya karena kan akhirnya bisa menaklukkan satu panggung itu kan ya momen lega dalam hidup toh. Bener, itu adrenalin bro. Di teman-teman yang nggak tahu, kita ini sering merasakan momen yang benar-benar lega ketika habis stand up. Bahkan sering ini stand up komedi ini bisa menjadi obat kita ketika kita masuk angin. Saya pernah sering tuh masuk angin stand up komedi karena adrenalin tegang, maksudnya badan jadi keringetan, terus banyak gerak, habis itu seger les. Habis itu seger, masih ada batuk-batuk sedikit. Nah, saya meredakannya pakai dekolsin waktu itu. Oh, tapi kan itu karena suara itu kan jadi aset kita tuh. Loh ya iya. Kalau kadang-kadang juga karena kita terlalu sering mengeluarkan suara. Yes. Biasa juga ada inian di tenggorokan gitu segala macam. Bener. Nah, biar lega tuh pakai dekolsin. Sama aku juga. Pakai les, apalagi zaman pemilu kamu wajib pakai dekolsin. Kenapa tuh? Karena suara kita sering habis. Wah. Karena kan kita menggunakan suara kita untuk memilih wakil rakyat. Betul. Nah, di momen itu suara kita habis. Serak-serak. Nah, betul. Kita bisa meredakannya dengan dekolsin. Nah, gitu. memang ini satu yang harus kita jaga dan ini adalah suara. Iya, aset ini, Les. Betul, apalagi kalau kita berbicara di depan umum. Iya. Kemudian harus banyak yang mendengarkan, bagaimana penonton itu juga merespon apa yang kita sampaikan. Salah satunya ya biar enak dan biar tidak mengganggu ya. Mengkonsumsi sesuatu yang melegakan. Itu yaitu dekolsin ini. Maksudnya sebelum parah kita nggak ada salahnya untuk jaga-jaga lah. Betul. Meredakan pakai dekolsin ini. Betul. Nah, dekolsin ini juga ini ya ampuh lah untuk meredakan batuk. Iya. Untuk meredakan batuk, untuk melegakan tenggorokan itu juga
salah satu senjata juga sih ini. Ini dekolsin nggak cuma meredakan batuk kalau kamu tuh. Iya. Meredakan orang GR juga. Kok bisa? Orang batuk kan bikin GR. Gitu. Kalau hilang kan orang jadi nggak GR. Iya. Bisa meredakan GR juga. Betul. Nah, itu memang ini ya, memang harus kita cek. Kalau aku sih andalannya ya memang dekolsin ini ya, untuk meredakan batuk gitu. Ya kalau kita lagi ngomong terus gitu kan nggak enak. Didengar juga nggak enak. Bener, aset kita suara. Seperti halnya Lionel Messi asetnya kaki. Betul, sama tatonya ya. Sama tatonya. Terus Yonglek asetnya suaranya yang merdu. Terus para selebgram ini apa namanya? Kok Yonglek tekan suara merdu itu kan? Suaranya bagus juga kan penyanyi tuh. Pakai motor cap, pakai motor. Itu orang kan seorang apa ya bisa disebut seniman kan punya asetnya sendiri. Entertainer. Ya. Selebgram asetnya foto-fotonya gitu kan. Foto yang gimana tuh? Foto yang estetik. Gitu. Kalau selebgram asetnya ya kelincahan dalam bikin bertutur, gitu. terus mengajak interaksi. Bener. Itu nggak semua orang bisa loh. Bener. Apalagi kita stand up comedian kan jualannya itu selalu suara terus, Les. Betul. Ya siaran, ya beberapa ada yang nyanyi, itu juga beberapa juga ada yang jadi kader. Itu kan suara juga, mencari suara rakyat. Kader persyarikatan, kader partai. Itu kan mencari suara juga. Mencari suara juga. Nah, biar nggak tersendat ya suaranya harus diredakan. Biar ada momen lega dalam dirinya. Benar. Tapi kamu pernah nggak sebelum mengenal dekolsin ini, ketika kamu stand up, kamu benar-benar yang batuk parah atau mengalami kesulitan gitu, Les? Batuk parah sih enggak, tapi kalau batuk yang agak mengganggu itu ya beberapa kali pernah. Terutama kan kalau kita tidak menjaga ini kondisi kan yang masuk ke dalam badan kita, misal es terus. Misal kopi terus. Nah, itu juga kan bisa membuat batuk. Itu beberapa kali aku sering terganggu. Termasuk yang kemarin yang kita kan kemarin itu kan baru ada Jambore. Ya, event nasional lah di Jogja ya. Nah, Jambore itu kan memforsir suara kita untuk dalam 3 hari. Itu kita harus lucu terus. Benar. Terus berteriak terus. Benar. Karena kamu ada di ganti lirik sama di orkes spesialis. Yes. Otomatis nyanyi. Masih MC juga. Ya, MC juga. Nah, aku kan masih basa-basi juga sama teman-teman itu. Membutuhkan suara yang ini juga kan. Basa-basi sama orang batuk, orangnya takut loh. Iya. Apalagi sekarang basa-basi kalau kita batuk-batuk ya dianggapnya kena mengidap sesuatu. Nah, di zaman ini kan krusial nih batuk, Les, gitu. Nah, itu tuh ya kita harus jaga banget. Benar. Harus jaga banget. Apalagi kemarin di Mangunan kan kita di alam toh. Cuaca tidak menentu sekarang juga, Les, ini. Iya. Iya toh, cuaca tidak menentu. Siang panas. Malam kena angin dingin. Belum lagi kita kalau deg-degan itu kan ya itu stand up komedian dan pelawak itu kan pasti deg-degan kalau sebelum memulai acara. Bener. Terus harus naik turun gunung. Kamu kan sempat kena hipotermia. Aku jujur pernah dibungkus pakai aluminium foil sama di Malang beneran itu. Kayak ini ya, kayak daging ya kamu. Iya, aku ikan. Bener-bener dibungkus pakai aluminium foil. Habis itu sampai mimisan saya waktu itu. Ya karena laki-laki saya tidak mencegah sebelum terjadi lah. Iya. Memforsir. Itu. Nah, itu memang harus punya senjata. Iya. Harus punya yang kayak dekolsin gini. Ya untuk biar meredakan toh. Iya, benar. Apalagi kita kalau melucu terus watuk kan ya nggak jadi lucu. Jadinya malah komorbid. Benar. Jadinya malah dikira COVID gitu. Itu juga ini nih sesuatu yang harus kita jaga. Secara kan kita asetnya tuh ya di suara. Benar. Kalau selebgram mungkin yang tadi kamu bilang selebgram mungkin di wajah. Yes, benar. Kalau mungkin Aderai di potoknya gitu. Iya, kan. selebgram yang penting cakep, mau suaranya. Gak masalah gitu. Gak masalah. Soalnya kan foto, beliau kan cuma foto gitu. Video juga kadang beberapa kali doang. Gitu. Tapi di era seperti ini selain menjaga kesehatan juga kita harus
juga menjaga mulut karena sekarang banyak orang yang gampang tersinggung, Les. Wah iya. Di medsos apa-apa tersinggung, apa-apa dipanjang-panjangin. Apa-apa dipanjang. Kadang kita nggak ngapa-ngapain pun kadang dikira ada maksud, itu yang saya sering sebel. Aku kalau misalnya ini yang aku takutkan adalah kalau udah ada yang reply tweetku terus pakai bahasa panjang, bahasa yang kalimat-kalimat panjang terus bahasa Inggris. Nah itu pasti orang yang tersinggung itu pasti. Ya? Kalau udah pakai bahasa Inggris. Oke, benar. Kalau udah pakai bahasa Inggris terus dibahas panjang, pasti intinya kowe nyinggung aku. Gitu. Intinya kamu tersinggung pasti. Kalau dia sudah memakai istilah-istilah bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris yang bukan yang daily kita pakai loh. Oh iya. Kalau udah istilahnya udah obviously. Terus apa istilah-istilah asing nah itu. Trust issue itu juga. Aku non sewu aku nggak paham aku itu. Kalau udah sampai bahasa Inggris itu. Ya emang beberapa stand up comedian itu memang menyuarakan keresahan dan memperjuangkan sesuatu. Ya. Tapi kan semua ada porsinya masing-masing. Betul. Ada yang emang memperjuangkan kayak gitu, ada juga yang niatnya pure menghibur. Ada. Gitu kan. Kayak saya gini kan materi-materi saya juga pure menghibur aja. Kejujuran saya bukan dari materi tapi dari hati saya yang pengen benar-benar menghibur dan dapat bayaran. Seperti itu. Itu kan kejujuran juga kan? Kejujuran. Ya enggak apa-apa juga. Jadi kalian jangan memukul rata, semua stand up comedian tuh mempunyai suara atas pergerakan, Les, gitu. Mempunyai idealisme. Itu? Iya. Mempunyai ideolog yang pengen dia bawa, yang pengen dia suarakan gitu. Nah, kadang kan semisal lagi rame nih di Twitter lagi rame tentang yang lagi rame kemarin kan PUBG kan. Game PUBG kan lagi rame gitu kan, ramai diperbincangkan gitu. Suatu ketika saya nge-tweet cuma apa gitu, dar gitu. Bisa tuh orang, wah ini nyindir nih. Ini nih gitu ya. Belum tentu, Bro. Belum tentu. Gitu. Dan buat orang-orang yang apa ya, kalau kata kita sih ya, orang-orang yang sering tersinggung ini ya memang kadang-kadang perlu dipahami bahwa sampean itu bukan pusat dari semesta. Sampean itu cuman bagian kecil dari semesta ini yang segini lagi itu. Sampean itu cuman bagian kecil dari semesta ini. Jadi nggak semuanya yang ada di sosial media itu tentang sampean. Nah, ada yang memang buat orang lain dan nggak cuma sampean yang hidup di dunia ini tuh nggak cuma sampean. Jangan apa-apa itu tersinggung. Jangan apa-apa itu terus wah ini kok kayak gini, ini kok kayak gitu. Ketika sudah mulai diri kalian merasa seperti Inu Yasa emang. I want to change the world, hanya bisa mencoba mengalah. Ketika kalian sudah merasa maksudnya timeline kalian isinya seperti itu, tidak ada salahnya kalian melihat sudut pandang lain dari media sosial. Betul. Salah satu contoh dengan memfollow akun-akun kocak tuh banyak banget. Betul. Salah satu akun kocak yang saya follow adalah Jowo Sitpos. Jowo Sitpos itu super lucu. Saya akui super lucu dan saya super lucu ya. Dan saya penasaran supplier video-video kalian dari mana. Betul. Kok bisa-bisanya kadang dapat video gini. Wah, aku yang heran tuh kadang-kadang ini orang ini kok bisa-bisanya merekam momen seperti itu. Makanya tuh, itu loh. Inspirasinya dari mana? Itu kan antara nggak disengaja atau memang insting orang ini wagu aja loh. Benar. Jowo Sitpos, Bro. Jowo Sitpos. Word of Kuli juga lucu-lucu. Itu setiap hari yang di-share adalah daily life-nya para kuli. Betul. Para pekerja bangunan ya. Pekerja bangunan. Tapi ya memang namanya itu ada Word of Kuli. Memang yang di-share ya es teh yang dipaku di tembok. Terus ember semen. Tapi aku terhibur sekali dengan akun-akun ini. Ya seperti itulah mungkin yang di Inian Mukti gitu. Mungkin yang ada beberapa akun Twitter yang kalau Mukti kan untuk lucu-lucuan. Iya, benar lah. Kalau aku biasanya lebih ke banyak membagi rekomendasi tentang soto, makanan, gitu-gitu. Itu momen legamu juga kan bisa berbagi. Betul. Referensi makanan enak gitu. Iya, di tengah orang yang semua kabeh kok opini bener kabeh piye ceritane lho itu. Semua kabeh wong kok bener ki piye ceritane wis aku soto wae lah gitu. Sek salah kok main urat tok. urat. Bener kabeh. Salah ming pemain Liverpool tok lho. Muhammad Salah. Itu biasanya aku selalu membagi. Ada orang yang begitu. Ada orang yang memang fokus di membagi apa yang dia senangi. Iya.
apa yang dia bisa dan bagaimana kita berkontribusi melulu tentang bagaimana pendapatmu ini didengarkan kok. Iya, benar. Biasanya kan kita semua orang berpendapat, kita bagi aja apa yang kita suka. Misal kayak aku soto, kayak Mukti gini bagi-bagi meme jelek, meme lucu gitu kan, meme orang ketiduran tapi matanya diganti hidung gitu. Atau orang yang daki di kakinya udah sangat wow. Atau ada video-video orang yang bikin es buah, tapi diaduk sampai tangan-tangannya mabuk itu loh. Oh iya. Nah itu ada tuh yang begitu-begitu tuh memang ya namanya juga dunia ini beragam. Benar, dan itu tetap ada andilnya juga kok buat dunia ini gitu. Betul, jadi kamu jangan dikit-dikit tuh tersinggung. Ya. Jangan dikit-dikit tuh apa gitu. Ya. Cari aja momen yang bikin kamu lega gitu. Benar. Cari momen yang bikin kamu merasa bahwa kepenatan itu bukan satu-satunya hal yang terjadi di hari itu tok. Benar. Kalau kamu udah mantengin sosial media dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, ya pasti penat hidup. Penat. Wis ngerti kowe kesel, mutel lagi ra ape, kan buka Twitter isine berita-berita koyo ngono. Betul. Janjane kan solusimu gampang. Apa? Turu. Itu dia. Turu kan salah satu momen lega dalam hidup. Betul. Seharian bekerja, seharian berjibaku melawan para teroris. Momen lega di akhir hari adalah tidur. Jauhkan sosial media, tidur. Itu Gitu. juga momen lega itu. Bener. Daripada belajar memahami apa yang ada di media sosial, belajarlah memahami gimana caranya dirimu turu gasik. Karena turu gasik itu adalah hal yang mahal di zaman sosial media sekarang. Turu gasik itu sebuah hal yang priceless, bro. Priceless. Kamu bisa turu di bawah sebelum jam 12 itu udah top. Bener, seorang Atta Halilintar tuh belum tentu bisa turu gasik walaupun kasurnya sangat empuk. Iya, betul. Gitu, dan bantal yang sangat sehat itu ya. Bener. Karena kan dia pasti pakai bantal yang menopang leher juga. Khusus. Iya kan, kesehatan, healthy pillow. Apa katanya, bantalan peluru atau apa gitu. Bantalnya Atta Halilintar. Contohlah bapak-bapak yang ada di Malioboro yang seorang supir-supir becak itu mereka jago banget tidur. bahkan di atas medan yang sangat sempit. Iya. Sorry, mereka tuh bisa tidur dimanapun loh. Betul. Bapak-bapak becak itu. Itu adalah wujud dari lirik lagu Morfem. Tidur kapanpun dan dimanapun. Tidur dimanapun, bermimpi kapanpun. Itu yang dilakukan oleh bapak tukang becak tuh. Selama kakinya nggak perlu selonjor. Iya. Kakinya nekuk pun saged turun. Benar. Kunci tidur dari bapak-bapak tukang becak yang penting kakinya nekuk. Yang penting kakinya nekuk. Dan nggak peduli. Dia bayangkan dia nggak butuh AirPod yang punya noise cancelling. Yes. Dia tetap bisa tidur. Yes. Dia nggak perlu pakai apa itu namanya penutup mata yang kalau di pesawat itu dia tetap bisa tidur. Dia walaupun bisingnya dunia tidak dihiraukan. Bener. Dia walaupun belum mandi dan bau, dia tetap bisa tidur. Dia itu adalah wujud dari tidur dimanapun, bermimpi kapanpun. Itu. Bapak-bapak tukang becak, salut ate. Salut bapak-bapak tukang becak. Salut. Karena turu gasik itu barang mahal, betul. Barang mahal. Karena godaan kita kan banyak banget sekarang nih. Kalau mau tidur gasik. Tongkrongan paling susah dihindari kan untuk tidur gasik. Karena ketika kita nggak nongkrong dikit pun langsung diomongin. Betul. Wah, kowe koyo apa ya, ibaratnya mohon maaf. Kayak ini jam segini udah pulang gitu kan biasanya. Misal kayak di EC gitu. Wah, ini aja belum pulang loh gitu. Wah benar. Wah biasa. Kamu kayak kupu-kupu malam pagi gitu. Kupu-kupu pagi. Kupu-kupu malam jam segini udah pulang gitu. Iya. Itu kan bagi kita ya tidak menyenangkan gitu. Iya, maksudnya kita kan ada tujuan sendiri-sendiri. Betul. Di luar tongkrongan kita punya hidup masing-masing. Betul. Gitu. Dan kunci dari kesehatan mental itu adalah istirahat cukup. Benar sekali. Kamu kalau pusing mikirin apa sesuatu gitu, karena semakin malam, semakin sepi, semakin pikiran kita itu rame. Benar, itu apik kose apik tenan. Wah, apik itu. Bagus, nanti ditaruh di sini ya. Semakin sepi, semakin rame di pikiran kita. Benar. Semakin sepi, semakin rame di pikiran kita. Iya, karena semakin sepi itu pikiran kita
semakin kemana-mana. Semakin kemana-mana. Bener-bener. Kok aku cuma segini-gini aja ya. Teman-temanku kok udah pada segini ya. Nah itu semakin sepi, semakin banyak pikiran itu. Tapi istirahat juga harus diimbangi dengan kegiatan sosial yang cukup juga. Jangan istirahat terus. Kalau kamu istirahat terus di rumah ya dikira teroris sampai. Kakek ora tau metu gawe bom po ning jero omah. Nah, itu tadi beberapa momen lega kita. Bener. Waktu awal-awal stand up. Bener. Juga barusan juga momen lega juga buat saya. Betul. Karena akhirnya videonya dipotong karena saya menaruh sesuatu di sini. Itu terus momen lega juga. Betul. Dan itu pesan kita tadi ya, buat kamu yang nonton ini, jangan lupa untuk turu gasik. Nah, jangan kebanyakan mikir. Nah, kalau misalnya ada gejala batuk atau gejala flu, langsung redain pakai Dekosin. Benar ya kan? Juga. Dan juga buat teman-teman yang sedang mempunyai pikiran, sedang pengen meluapkan, bikin konten seperti ini nggak apa-apa. Betul. Ini termasuk momen lega juga. Karena ini juga menjadi momen lega buat kita juga. Bener, jangan-jangan apa-apa dipendem. Ubi kamu pendem, singkong kamu pendem. Terus jenazah kamu pendem. Betul, suara dipendam. Tapi ngomong-ngomong soal itu tadi kan kita awal-awal. Kalau kamu momen paling lega dalam stand up itu apa? Selama karir stand up. Selain tadi awal-awal pertama kali stand up ya. Ya. Momen lega di stand up yang benar-benar ngerasa benar-benar plong banget itu adalah semua momen ketika habis stand up di acara corporate. Acara corporate itu acara yang ini ya, biasanya di makan malam gitu. Di sebuah hotel gitu atau gedung kantoran gitu. Kantoran yang isinya orang kaya yang kayaknya cuma bisa tertawa dengan harta gitu. Tidak dengan jos gitu. Ketika melihat mobil baru ini lucu banget mobilnya. Kayak tidak bisa ditaklukkan dengan jokes kita. Iya. Nah, justru di situ momen leganya ketika kita bisa menaklukkan si bapak-bapak kaya ini, atau mungkin ibaratnya penonton yang jarang kita temui di acara stand up lah. Ya. Itu benar-benar momen lega Les itu. Aku ingat banget waktu itu kalau di aku ya momen paling lega dalam stand up atau dalam karirku itu ingat gak waktu itu kita lokal stand up day? 2019 ya. 2019 aku sama Mukti waktu itu ya sebagai orang yang baru nge-MC di Jogja ya. Iya. Baru nge-MC di Jogja dan besoknya kita harus nge-MC 2 hari. Benar. Dalam event yang skalanya itu internasional. Oh, internasional. Karena itu bukan skalanya nasional tapi dalam iniannya besar gitu. Iya, kalau internasional ada Messi nonton di situ. Wah, iya, ada juga Tari Bowes juga. Tari Bowes ada juga di situ. Itu ada event stand up tapi skalanya nasional, skalanya gede banget yang semua penonton stand up itu matanya tertuju ke kita. Iya. Dan kita membawakannya itu 2 hari. Benar. MC selama 2 hari. Yes. Gitu. Ya aku bilang ke Mukti waktu di kereta tuh gimana, kita deg-degan gak itu? Dia bilang ya lumayan sih kita deg-degan, namanya kita performer gitu kan. Kalau nggak deg-degan berarti kita lagi nggak tanggung jawab. Betul, nggak meremehkan acara itu, momen kan, meremehkan acara itu gitu. Nah aku bilang ke Mukti gitu, tapi 2 hari kita beberapa kali udah menjadi dar hari pertama, hari kedua lebih dar lagi gitu. Nah itu momen paling lega dalam karir stand up dan MC ku gitu. Ya. Itu aku lega banget itu Al. Iya. Sangat kita yang bahkan waktu itu trennya waktu 2019 itu trennya adalah drag joke baru awal-awal naik itu ya. Drag joke dong bang itu baru awal-awal naik dan aku sama Mukti itu sempet dalam tanda kutip MC yang tidak diunggulkan lah. Ya. Karena waktu itu memang duo teman kita itu memang lagi merajai dunia internet juga kan. Betul. Ini Yusril Mukti ini siapa? Gitu. Penonton-penonton di era itu masih minta-minta materi-materi yang gelap, materi-materi yang menyinggung, yang di tepi jurang. Bener. Pokoknya harus menyinggung agama, harus menyinggung ini sikut kanan, sikut kiri. Itu penonton lagi senangnya dengan senang-senangnya seperti itu. Tapi
kita mencoba menjadi diri kita masing-masing. Benar. Menjadi Yusril dan menjadi Mukti secara Yusril dan secara Mukti yang maksudnya kita nge-event di acara yang lingkupnya nasional dengan logat kita yang seperti ini. Kita tetap membawakan dan acaranya tetap lucu. Wah, itu momen paling lega dalam karirku sih itu Al. Maksudnya jokes kita yang dianggap receh bisa diterima juga ternyata. Betul. Penonton-penonton yang minta komedi-komedi gelap seperti itu. Minta komedi gelap dan drag joke itu kita tidak berusaha untuk menjadi siapapun. Benar. Kita tetap menjadi diri kita sendiri-sendiri. Kita tetap membawa apa yang kita bisa dan apa yang kita punya gitu. Bahkan kan di satu sisi mungkin kalau misalnya kan ada stigma di mana kalau misalnya ke daerah ke Jakarta dan MC-nya skala nasional itu kan harus memperbaiki logat segala macam biar tidak terlalu terkesan lokalnya gitu. Daerah lah ya. Iya, tidak terkesan yang lokal value-nya penilai muatan lokalnya tuh nggak terlalu kental gitu. Biasanya harus mengubah logat segala macam. Masih ada sekat-sekat seperti itu ya? Iya. Kalau sekarang kan udah beda. Sekarang udah beda. Orang tuh udah bisa milih mau nonton siapa. Betul. Nah, itu ketika kita mendapatkan respon dan responnya sangat bagus, itu jadi momen lega sendiri. Momen paling melegakan lah dalam hidupku tuh itu. Itu ya, Raja. Kita bawain LSD ya? Bawain acara 2 hari LSD itu. Karena yang itu tadi yang tadinya nggak diunggulkan segala macam. Permintaannya kok MC-nya nggak ini. MC-nya ngapain ini? Padahal itu kayaknya kita pertama kali Pertama kali di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya mungkin momen itu adalah selain momen lega juga momen mengenalkan diri ke penonton Jakarta waktu itu. Ya. Kalau korporat ini nggak tahu saya, ini masih selalu menjadi momen lega saya, Les, karena stand up di korporat itu bebannya berapa ya? Bisa dibilang 100 kali lipat daripada stand up di open mic atau di tempat yang acara stand up. Karena sumpah saya kalau dapat job korporat itu tuh pusingnya tuh udah dari seminggu sebelumnya acara gitu. Bingungnya tuh karena yang pertama pasti kalau kita stand up di tempat kayak gitu pasti bayarannya minta 2 kali lipat bayaran biasa kan. Itu udah jadi apalah ya. Itu rahasia umum lah. Gitu. Udah gitu penonton super tidak bisa ditebak daripada semisal kita bikin acara stand up comedy di kampus, udah bisa ditebak tuh isinya mahasiswa. Gitu-gitu yang mungkin pasti relate lah dengan apa yang kita bahas. Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa nebak gitu. Rasanya tuh kayak kalau mau nampil di acara korporat itu kayak aduh ngerti lah aku biar manut bapakku dari PNS gitu kan. Kayak PNS rasa deg-degan ini dah. Tapi begitu udah kamu lakukan, tentu udah jadi momen paling legamu ya. Langsung plong. Kalau lucu, kalau semisal habis nampil lucu, mau tuh aku makan prasmanan di situ. Kalau enggak ya pakai topi pulang. Ada acara lagi saya Pak. Gitu. Padahal udah jam 10 malam. 10 malam. Acara apa? Tapi aku nggak tahu kenapa ya. Aku tuh kalau misalnya job-job corporate itu mostly itu banyak terbantu kalau aku. Karena kan mungkin penonton Cek Toko Sebelah ini kan juga paling tidak ya kalangan mana BA aja kan ya. Kalangan kelas B, kelas A gitu-gitu. Nah, mungkin banyak terbantunya dari situ. Jadi ketika aku keluar dengan karakter seperti itu, udah kenal duluan. Itu udah kena duluan. Jadi pressure-nya mungkin nggak sewaktu aku awal-awal dulu stand up yang tahun 2014 Tapi aku ada satu momen yang ini kurang nih gitu. Kenapa? Ada dulu di job corporate yang tadinya aku kira itu jobnya itu adalah bachelor party kan dulunya kan. Kiranya bachelor party. Wah, ini berarti isinya anak-anak muda nih. Oh, bachelor itu bukannya babi? Bukan, itu bacon ya? Bacon itu. Lanjut. Bachelor itu ya pesta lajang. Pesta lajang. Wah, pesta anak muda lah ya. Pesta anak muda, pesta lajang anak muda. Nah, ini pasti anak-anak muda nih kan. Biasanya bachelor party kan isinya besti-besti kan. Yes, benar. Besti-besti. Terus nyampe hotelnya, ternyata acaranya adalah Midodareni. Yang Jawa-Jawa. Otomatis ya orangnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua semua. Nyampe sana, wah orang udah nggak tahu. Wah udah nggak tahu nih, aku udah
drop say itu. Kalau orang udah nggak tahu aku tuh, aku udah kena ya. Udah kena mentalnya, udah kena. Begitu maju, baru 1-2 kalimat. Ibu-ibu di sini ada yang pernah nonton Cek Toko Sebelah? Ada. Tahu saya nggak? Siapa ya? Sampai Ernest gitu. Bukan, saya Dion Wiyoko. Saya Gisel. Apa itu saya Gisel? Begitu disebutin saya jadi Naryo gitu. Terus bukannya ketawa, googling. Naryo yang mana ya? Wah, udah nggak fokus, udah. Waduh, itu kayaknya yang tadinya jobnya 15 menit, kayaknya saya cuma tahan 12 menit deh. 12 menit ya. Karena tadinya aku bawain set yang anak muda banget, El. Oke. Set mahasiswa, set tentang nikahan, bahagiain tetangga, itu kan set anak muda banget kan. Iya. Nah, ini yang datang, waduh, itu momen yang drop say sih menurutku. Itu yang nggak bisa ketebak. Iya. Dari stand up comedy, nggak seperti, maksudnya bukan banding-banding kayak Farel ya ini ya. Banding ke di hati ini hanya Pak Jokowi. Tapi sebenarnya Farel bisa tuh. Di hati ini hanya ada Dekolsin. Bisa masuk. Pokoknya Farel bisa baca lah. Karena kalau musik itu ya udah main aja, orang dengerin enggak ya wes musik tetap bisa dinikmati. Stand up comedy ini harus fokus. Harus orang benar-benar surprise dengan materi kita gitu. Betul. Kalau penyanyi kan ibaratnya bawain lagu yang udah sering dibawain. Seorang home band mau bawain banding-banding gitu 200 kali juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau masih itu permintaan penonton. Betul. Karena sebenarnya komedi dan musik itu tidak bisa dikomparasi sebenarnya. Tidak bisa dibanding-banding gitu. Nggak apple to apple gitu. Karena kalau misalnya musik itu soal rasa, sementara komedi itu soal kejutan. Jadi kalau kita sudah terkejut berkali-kali ya, kita udah tidak terkejut. Benar. Kita tidak bisa terkejut dengan sesuatu yang sama berkali-kali. Kecuali kamu yang bisa balik dari omongan mantanmu. Itu kamu sudah udah tahu tidak terkejut, masih saja bisa dibohongi. Itu kalau itu musik sama komedi, sama komedi ya. Memang tidak bisa dikomparasi seperti itu. Benar sekali. Karena kan kalau kita sudah komedi itu kan soal kejutan. Benar. Nah, kalau kita sudah terkejut dengan hal yang berkali-kali, itu namanya bukan kejutan lagi, itu kok kayak rutinitas. Rutinitas, benar. Ya, wajar orang nggak ketawa ya. Iya. Nah, karena sudah cukup panjang ini kayaknya waktunya kita turu gasik juga, Les. Gitu. Betul, dan kita sudah berbagi cerita tentang momen lega dalam hidup kita. Benar. Momen paling lega dalam karir kita juga. Benar. Itu ya seperti yang kita bilang tadi, yang penting itu adalah kunci dari semua ini adalah turu gasik. Turu gasik atau disingkat tugas. Turu gasik gitu. Seperti halnya berkonten seperti ini juga. Betul. Kita harus tetap enggak harus dipol-polin juga gitu. Betul. Sekian, terima kasih sudah menyimak obrolan momen lega kami bersama saya Yusril Farzia dan juga Mukti Entut. Yes. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa lagi di G-Spot, Jis FM Podcast. Jangan lupa tugas turu gasik. Jadi intinya obrolan saya tadi dengan Bunda Yusril tadi adalah berbagi atau sharing tentang proses kita struggle dalam dunia entertain ini sampai mencapai alhamdulillah momen lega seperti sekarang gitu. Jadi untuk mencapai momen lega memang kita harus mengorbankan waktu, uang dan juga tenaga untuk mencapai momen lega tersebut gitu. Jadi teman-teman tetap semangat untuk menuju momen lega teman-teman sendiri. Dikolsin batuk dan flu meredakan batuk disertai flu. Tersedia dalam 2 format, ada Dikolsin kapsul untuk dewasa, Dikolsin sirup untuk usia 6-12 tahun. Informasi lebih lanjut bisa cek di web atau Instagram Dikolsin ID. Untuk kalian yang doyan banget giveaway, bahkan mungkin ada kalian yang menafkahi keluarga dengan giveaway, kalian wajib ikuti giveaway dari Dikolsin ini. Caranya mudah sekali. Yang pertama, cukup follow akun @dikolsinid dan juga follow @895JISFM. Yang kedua, ceritakan momen lega dalam hidupmu di kolom komentar IG JISFM dengan hashtag
momen lega. Nah, kalian bisa mendapatkan hadiah 3 logam mulia antam yang akan dibagi buat kalian. Bagaimana? Menarik bukan? Let's go! Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu.